Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sania Aisyah Rosmita dari PGSTB. Di sini saya akan menjelaskan apa itu terorisme dan radikalisme serta penjelasannya. Radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Sedangkan yang dimaksud terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Faktor penyebab terjadinya radikalisme dan terorisme, menurut dosen pasca sarjana ini, radikalisme akan tumbuh subur di suatu negara karena 3 faktor pendukung, yakni kekuatan jaringan antara dalam negeri dan luar negeri, budaya permisif dari sebuah masyarakat, serta lemahnya pencegahan atau penegakan hukum oleh pemerintah terhadap kelompok yang dapat dikategorikan. Dan upaya mencegah radikalisme dan terorisme adalah 1. Memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah paham radikalisme dan tindak terorisme ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan pada siapapun, terutama pada para generasi muda. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa keingintahuannya, apalagi terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. 2. Memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Hal kedua yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tidak terorisme ialah memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut. Karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemaham terhadap yang dikenal juga diperlukan. Sedemikian sehingga apabila pemahaman akan ilmu pengetahuan, baik ilmu umum dan ilmu agama sudah tercapai, maka kekokohan pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat. 3. Meminimalisir kesengajaan sosial. Kesengajaan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindak terorisme. Sedemikian sehingga agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesengajaan sosial harus diminimalisir. Apabila tingkat pemahaman radikalisme dan tindak terorisme tidak ingin terjadi pada suatu negara, termasuk Indonesia, maka kesengajaan antara pemerintah dan rakyat harus diminimalisir. Caranya ialah pemerintah harus mampu merangkul pihak media yang menjadi pengantarnya dengan sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung kepada rakyat. 4. Menjaga kesatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindak terorisme di kalangan masyarakat, terlebih di kalangan tingkat negara. Sebagaimana kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman atau kemajemukan, terlebih dalam sebuah negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajuan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah radikalisme dan terorisme. Salah satunya yang bisa dilakukan dalam kasus Indonesia ialah memahami dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai semboyan yang tertera di sana ialah Bhinneka Tunggal Ika. 5. Mendukung aksi perdamaian. Aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Kalaupun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha dapat
dapat tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Namun, apabila kita tinjau lebih dalam bahwa munculnya tindakan terorisme dapat berawal dari muncul pemahaman radikalisme yang sifatnya baru, berbeda, dan cenderung menyimpang, sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik. Oleh karena itu, salah satu cara mencegah agar hal tersebut, pemahaman radikalisme dan tindak terorisme, tidak terjadi ialah dengan cara memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian yang dilakukan baik oleh negara, organisasi, ormas maupun perseorangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.